ASN terhadap kita dalam kontestasi ini, itu tidak usah dirisaukan. Karena apa? Karena semuanya sudah ada catatan. Tidak perlu juga berkasak-kusuk, harus mencari perlindungan tertentu, harus melobi tertentu, tidak perlu. Karena semuanya sudah ada catatan. Saya tidak pernah memaknai lebih dari itu. Kalau dalam ranah politik kita berbeda pemikiran, itu kan kontestasi, memang harus ada pemenang. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu sebenarnya keputusan yang dilakukan hanya pada pertimbangan-pertimbangan emosional. Memang tidak memilih itu menjadi salah satu opsi dalam demokratisasi di Indonesia ini. Jumpa lagi di Ngopi Batam Pos. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa, Wali Kota Batam terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024, Bapak Amsakar Ahmad. Apa kabar Pak Amsakar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Iqbal. Kelihatannya memang dalam 2 minggu ini makin sehat rasanya. Ya, pertama-tama tentu saja kami dari Batam Pos mengucapkan selamat kepada Pak Amsakar dan Ibu Li Claudia yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Batam oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Dan tentu saja juga kami berterima kasih Pak Amsakar bersedia datang setelah terpilih, bersedia datang ke sini memenuhi undangan tim Batam Pos. Dan catatan kami ini podcast ketiga Pak Amsakar sejak kesulitan cari partai, setelah dapat partai, dan setelah memenangi pertarungan. Jadi alhamdulillah semuanya di Batam Pos. Terima kasih Pak Amsakar sudah datang. Sore ini kita bincang-bincang, tentu setelah pertandingan ini selesai, semuanya tidak otomatis selesai. Justru ini adalah awal dari sebuah pekerjaan besar 5 tahun ke depan yang akan dijalani oleh Pak Amsakar bersama Ibu Claudia Chandra. Mengarungi pembangunan dan dinamika Kota Batam yang luar biasa ini tentu bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, kita tentu sebagai masyarakat, sebagai bagian dari Kota Batam, kita ingin tahu mau dibawa kemana kita ini semua oleh Pak Amsakar bersama Ibu Claudia gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau nanya dulu lah, angka 64% itu sesuai ekspektasi atau masih di bawah? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Yang pertama, sebelum menjawab apa yang Pak Iqbal sampaikan, terlebih dahulu saya ingin menghaturkan terima kasih kepada seluruh warga Batam, rekan-rekan partai politik, rekan-rekan relawan, kemudian tim pemenangan, dan alim ulama, cerdik pandai, para guru, tenaga medis, nelayan, ojek online, driver online, kemudian rekan-rekan di swasta yang semuanya tidak 64 tapi 66,001 ya. 66% memberikan support atas kemenangan Amsakar Ahmad Li Claudia pada kontestasi 27 November 2024 yang lalu. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk semuanya. Mohon doa dan mohon dukungan. Karena satu etape sudah selesai, masih ada tahapan lagi yang sebenarnya jauh lebih berat dalam konteks untuk menjalankan visi misi kami dan memenuhi janji-janji politik kami kepada masyarakat, khususnya untuk 7 program prioritas yang akan kami lakukan ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal angka yang ditanyakan tadi, saya memiliki 5 hasil survei dalam waktu yang kurang lebih berdekatan. Dan jika kita mencermati baik 2 kali survei yang dilakukan oleh Poltreking, 2 kali survei yang dilakukan oleh Indikator, 1 kali survei yang dilakukan oleh Liberty Institute, saya memaknainya angka itu adalah
kurang lebih sama dengan apa yang telah dilakukan atau hasil dari lembaga survei itu. Karena rata-rata berkesimpulan 68 atau 68,5 sampai dengan 70,1%. Jika dilihat dalam rentang margin of error, kesalahan yang ditoleransi dari 5 lembaga survei itu kurang lebih 2,9% ke bawah atau 2,9% ke atas. Jadi kalau kita berangkat dengan 68%, turun ke bawah 2,9 itu masih dalam batas kesalahan yang ditoleransi, dalam batas margin of error. Atau sebaliknya, bila mana berada pada kisaran 70 sampai 71 itu juga pada batas margin of error. Jadi angka ini adalah angka yang masuk dalam prediksi kita. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa semuanya itu juga tidak terkait dengan juga tidak dapat dilepaskan dengan situasi atau cuaca. Ya, pada saat itu betul-betul hujan mengguyur sebatam sehingga tingkat partisipasinya pada kisaran 46,77 atau 47% plus minus masyarakat Batam yang berpartisipasi kemarin. Jadi singkatnya sesuailah dengan yang kita pikirkan dan sesuailah dengan hasil dari 5 lembaga survei yang ada. Kira-kira begitu, Pak. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang di bawah 50% ini, apakah Pak Amsakar bersama Bu Claudia merasa legitimasinya agak terganggu tidak dengan tingkat partisipasi yang tidak mencapai 50%? Ya, saya pertama ingin mengatakan bahwa soal kehadiran dalam pemilihan itu ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Salah satu diantaranya tadi saya sampaikan cuaca, yang lain bisa jadi karena kejenuhan dalam politik, karena baru saja setahun yang lalu kita menyelenggarakan pileg, pilpres, tapi pada sisi yang lain juga bisa jadi karena memang tidak memilih itu menjadi salah satu opsi dalam demokratisasi di Indonesia ini. Tapi kalau ditanya persoalan bagaimana legitimasi, saya kira dan ini pendapat saya, bila mana partisipasi itu lebih besar, sangat dimungkinkan angka kita lebih naik dari angka itu. Ya, walaupun ini masih perlu pembuktian karena dan kalaupun berada pada porsi yang sama, sekali lagi itu juga ditunjukkan dari hasil survei, sehingga menurut saya naik atau turun tingkat partisipasi, saya yakin pergeseran angka kita tetaplah di 66 sampai 71 itu. Ini berdasarkan analisis dari 5 hasil survei yang ada, dan saya mengikuti soal survei ini bukan hanya pemilu kada ini, ya sudah di beberapa kesempatan selalu yang menjadi pijakan saya dalam menentukan langkah politik ini adalah sesuatu yang by data gitu. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu sebenarnya keputusan yang dilakukan hanya pada pertimbangan-pertimbangan emosional atau pertimbangan-pertimbangan di luar batas logika. Jadi soal 46,77%, 47% itu menurut saya memang seperti itulah kenyataan yang kemarin kita hadapi gitu. Dan kalau ditanya soal legitimasi, 46,77% itu adalah angka yang menurut saya angka yang dapat kita maklumi dengan situasi yang terjadi saat itu gitu. Tetapi yang paling penting adalah jarak antara para kontestan itu yang sebenarnya memperlihatkan legitimasinya itu gitu. Nah, ada rentang kurang lebih 32% di antara para kontestan, di antara kontestan yang hadir itu sudah cukup untuk menandakan bagaimana sebenarnya support publik masyarakat Batam terhadap
kepemimpinan yang sudah mereka berikan pilihan itu. Yang sudah dipilih. Jadi legitimasinya di situ. Tapi kalau seandainya jarak kita 51,49 atau 50,01 dengan 49,09, nah ini perlu kita pertanyakan soal legitimasinya. Saya kira itu, Pak. Baik. Nah, di Batam Pos hari ini ada satu yang menarik juga terkait pilkada, yaitu Wali Kota Batam Pak Rudi itu menyatakan bahwa pilkada Batam dan Kepri telah selesai dan telah ada pemenangnya. Ini menarik gitu. Nah, apakah terlepas dari dinamika hubungan antara Pak Amsaka dengan Pak Rudi 1-2 tahun terakhir yang bukan rahasia lagi lah gitu ya, udah jadi bahan cerita di tempat-tempat ngopi bagi masyarakat Batam. Iya. Apakah sudah ada ucapan selamat dari Pak Rudi kepada Pak Amsakar sampai hari ini? Ya, ucapan secara formal belum. Mungkin juga karena kita memang sejak pasca kompetisi itu belum pernah bertemu langsung. Tetapi seperti yang sama-sama kita pahami, yang tadi juga Iqbal sudah sampaikan, beliau pada saat apel perdana itu sudah menyampaikan, dan itu menurut saya manifestasi dari kematangan seorang Haji Muhammad Rudi, dan kita layak memberikan apresiasi atas kematangan yang telah beliau tunjukkan kepada ASN kita, kepada seluruh pejabat pemerintah Kota Batam, dan juga kepada seluruh warga Batam. Saya ingin mengatakan bahwa jikalau kondisi itu pada konteks pemilu kada Batam terjadi pada saya juga akan memberikan ucapan yang sama untuk sahabat-sahabat kita yang mendapatkan hasil sebagai pemenang misalnya. Saya akan melakukan hal yang sama karena demokrasi ini pada prinsipnya bentuk jalan politik yang dipilih oleh bangsa yang memungkinkan adanya perbedaan di dalamnya. Oleh sebab itu, ketika kontestasi itu sudah selesai, selayaknya kita menghormati kontestasi itu. Terlalu mahal harganya untuk jarak 10% atau jarak 32%, kalau kemudian harus kita warnai dengan cerita-cerita yang kontraproduktif. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, ya apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu layak kita apresiasi. Yang kedua yang juga saya ingin sampaikan bahwa ini bentuk dari kematangan berpolitik dan kematangan berdemokrasi dari Pak Wali, Pak Haji Muhammad Rudi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita harus sudah mulai menghilangkan diskusi-diskusi yang sifatnya membentangkan, mendedah soal isu-isu politik atau negatif campaign atau black campaign. Itu sudah harus sama-sama kita hilangkan karena kontestasi sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan kembali, saatnya kita saling berangkulan karena Batam ini ke depan, Kepri ini ke depan harus dibangun atas kolektivitas, ya, harus dibangun dengan spirit kebersamaan itu. Semakin kita solid membangun kemitraan dan kebersamaan itu, insya Allah akan semakin cepat langkah Kepri atau Batam ini untuk membuat terobosan-terobosan yang produktif demi kebaikan masyarakat yang kita cintai ini. Saya kira itu, Pak. Nah, kaitannya sama pernyataan tadi menarik. Pak Amsakar bilang ya ini udah selesai, semua proses sudah selesai. Tapi tentu ada langkah yang harus dilakukan untuk menyatakan itu selesai. Dalam arti merangkul itu kan tidak cukup diucapkan gitu ya. Apakah setelah ini barangkali Pak Amsakar bersama Ibu Claudia mungkin akan bertemu Pak Rudi, bertemu Pak Nurianto dan Pak Hadi dan mereka yang selama ini berseberangan dengan Pak Amsakar gitu. Ya, saya malah berencana ingin
membuka ruang komunikasi dengan publik, dengan seluruh warga Batam untuk menyatukan kembali faksi-faksi atau friksi-friksi yang mungkin ada pada saat pemilu kada yang lalu gitu. Karena terus terang energi kolektif ini kita butuhkan gitu. Sangat kita butuhkan. Nah, soal personal kepada rekan kita yang menjadi rivalitas kemarin atau Pak Wali yang Pak Haji Muhammad Rudi yang menjadi mitra saya kurang lebih 13 sampai 14 tahun terakhir ini, ya tentu saja kita akan terus membangun komunikasi yang sehat lah. Apapun ceritanya, ada banyak pembelajaran, ada banyak kearifan yang kita bisa petik dari atau kita bisa jadikan masukan dari pemikiran-pemikiran seluruh stakeholder di daerah ini, termasuk dari Bapak Wali Kota Batam, dari Pak Nuryanto, dari Pak Hardi. Saya mengatakan bahwa untuk yang Kota Batam ini adalah teman-teman kita semua, dan saya tidak pernah memaknai lebih dari itu. Kalau dalam ranah politik kita berbeda pemikiran, itu kan kontestasi, memang harus ada pemenang dan memang harus ada gagasan-gagasan yang berbeda di antara satu dengan lainnya. Jadi tidaklah jadi penyakit bagi hati kita. Untuk apa bal kita hidup ini kalau hati kita masih ada menyimpan sesuatu yang saya pikir tidak sehat lah, baik untuk keberlangsungan pembangunan di Batam maupun untuk hubungan sosial kita dengan yang bersangkutan ataupun dengan masyarakat Batam ini. Jadi bukan sekedar kawan kalau Nuryanto ya, tapi dalam, tetangga juga ya. Tetangga. Oke, menarik ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Amsakar, tapi kita break dulu sejenak, nanti kita tanyakan banyak hal lagi. Jadi kita boleh ngopi dulu lah ya. Ngopi dulu. Mr. B kita Coffee. Kembali lagi setelah ini. Baik, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Wali Kota Batam terpilih Pak Amsakar Ahmad. Nah, setelah terpilih tentu langkah ke depan adalah menyusun orang yang ingin bekerja menjalankan visi dan misi yang telah beliau canangkan di masa kampanye kemarin gitu ya. Nah, kita ingin bertanya, Pak Am sendiri kan sebenarnya bukan orang baru bagi pemerintah Kota Batam. Beliau adalah orang yang memang lahir dan tumbuh karirnya di pemerintah Kota Batam lebih dari 25 tahun ya. Pak Amsakar berkarir di pemerintah Kota Batam. Artinya pemerintah Kota Batam itu bukan sesuatu yang baru, dan kita yakin Pak Amsakar tidak perlu waktu yang panjang untuk belajar, bahkan mungkin nggak perlu lagi waktu belajar gitu ya, karena setelah sempat jadi kepala dinas di beberapa OPD, beliau adalah wakil wali kota selama 10 tahun. Nah, kita meyakini dalam rentang waktu karir beliau di pemerintah Kota Batam itu sudah khatamlah beliau dengan segala persoalan dan dinamika yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat Kota Batam dan yang menjadi problem bagi pemerintah Kota Batam gitu. Dan juga tentu juga beliau adalah juga bagian dari pengambil keputusan dalam problem-problem yang muncul itu gitu. Nah, tentu untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di masyarakat ini perlu orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sesuai girohnya, yang sesuai alur berpikirnya dengan kepemimpinan yang akan menjalankan roda pemerintahan ini gitu. Nah, apakah Pak Amsakar udah punya gambaran tentang struktur yang akan menjalankan visi dan misi ini? Karena sebenarnya kan Pak Am juga udah mengenal betul sebenarnya para personel di dalam pemerintah Kota Batam itu sendiri. Ya, yang pertama, kalau berbicara struktur, ini ada rentang waktu. Ya, pasca pelantikan, kalau regulasi saat ini, itu berarti 6 bulan ke depan pasca pelantikan. Dan kalau kita menghitung sekarang, berarti kurang lebih 8 bulan ke depan.
Nah, karena itu concern saya soal struktur ini tidak pada mengkotak-katik siapa duduk di mana, tetapi lebih kepada profesionalisme masing-masing ASN kita. Karena pendekatan saya membutuhkan itu orang yang memang mau bekerja. Kami bersama Ibu Li sama. Kami membutuhkan orang yang mau bekerja dan bekerja cepat, tidak mengulur-ngulur waktu. Karena tantangan sekarang memang kecepatan mengatasi masalah itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau capaian kita ke depan. Soal struktur ini sebenarnya Pak Iqbal, seingat saya untuk eselon 2 saja itu ada 32 jabatan. 32 ya. jabatan. Nah, 1 sekda, 1 sekwan, 3 asisten, 3 staf ahli, 1 inspektorat, 1 satuan pamong praja, 1 direktur rumah sakit, kemudian ada 15 kalau nggak salah saya dinas, dan ada 4 badan. Nah, ini jumlahnya itu ada 28. Sedangkan eselon 3A itu ada 32 ya, salah saya 38. Eselon 2 aja ada 32. Eselon 3A itu ada 68. Jadi 2 jabatan itu sudah 100 orang. Nah, saya ingin bagaimana nanti orang yang akan duduk pada posisi itu, yang mungkin tahap pertama kita akan lakukan perombakan, tapi pengisian untuk berikutnya itu kami akan lakukan fit and proper test supaya siapa berada pada posisi mana dan dalam posisi yang tepat itu benar-benar sesuai dengan seperti yang Iqbal sampaikan tadi, sesuai dengan girahnya, sesuai dengan pemahaman keilmuannya, juga sesuai dengan kecakapan teknis yang beliau miliki, yang masing-masing ASN itu akan miliki. Insya Allah ya banyak mungkin kami akan lakukan perombakan dari kabinet yang akan datang. Tetapi siapa duduk di mana belum dapat kita perbincangkan saat ini. Namun saya perlu menegaskan adalah bahwa kalau ASN, rekan-rekan OPD yang memang memiliki kualifikasi, pasti nanti kita akan buka ruang. Karena kan untuk duduk dalam posisi ada uji kompetensi kan. Ada uji kompetensi, ada seleksi sesuai dengan aturan normatif yang ada. Karena itu kesimpulannya untuk struktur kami pasti akan lakukan perombakan. Yang kedua, pendekatan kami adalah pendekatan basic ilmu kecakapan seseorang pada bidang tugas tertentu. Bahasa dabunya the right man on the right place, sesuai dengan kondisi itu. Nah, itu yang akan dan jikalau nanti dimungkinkan kami akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten untuk melihat bagaimana nilai IQ atau pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi pada OPD teknis tersebut. Nah, selain itu, tentu saja pertimbangan subjektif kami bahwa rekan-rekan yang memang selama ini all out untuk memberikan support, nah ini pastilah akan memberikan nilai tambah dalam melihat kelayakan seseorang untuk duduk dalam posisi yang mana. Saya kira itu, Bal. Tapi terus yang paling penting adalah organisasi ini mesti berjalan, dan jalan ke depan yang kita harapkan itu dengan speed yang lebih kencang, dengan tingkat responsibilitas terhadap problem masyarakat yang juga lebih cepat, karena kami tidak mau kerja-kerja yang lambat itu. Kami ingin ada problem di publik, kita harus segera menyelesaikan itu. Kira-kira begitu. Nah, di media sosial beberapa hari ini setelah pemilihan itu ya, setelah hari pemilihan tuh bermunculan nama-nama itu kan, nama-nama di pemerintah Kota Batam dalam tanda petik yang harus dibersihkan oleh Pak Amsakar katanya. Kan mungkin teman-teman para pemirsa Batam Pos mengikuti itu juga.
Nah, itu kan berangkat dari ini. Mungkin sekali lagi ini juga bukan satu rahasia lagi ya, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi juga gitu. Bahwa selama ini sebagian atau ada beberapa pegawai di ASN di pemerintah Kota Batam yang mungkin meninggalkan lah, tanda petik meninggalkan Bang Amsakar di masa-masa 2 tahun terakhir ini, itu ya. Bahkan kami dengar cerita dari wartawan, ditelepon aja nggak ngangkat katanya dulu kan seperti itu kan. Ada cukup banyak katanya. Tapi ini bukan pernyataan provokatif. Ada cukup banyak katanya yang seperti itu. Nah, tentu publik ingin tahu juga sikap seorang wali kota terpilih Pak Amsakar Ahmad terhadap para ASN yang seperti yang dulu mungkin tidak boleh dibilang dulu secara politis nggak mendukung Pak Amsakar gitu. Nah, gimana tuh langkah yang akan dilakukan oleh Pak Amsakar nanti sama Bu Claudia? Pertama yang paling penting, kami pasti akan melakukan restrukturisasi dan pasti akan melakukan pembersihan. Ya, karena prasyarat untuk menjadi atau bekerja sebagai sebuah tim itu, di samping profesionalisme, kemampuan dan kecakapan teknis, juga loyalitas menjadi aspek penting gitu. Nah, itu soal yang seperti Iqbal sampaikan tadi, bagaimana ASN terhadap kita dalam kontestasi ini, itu tidak usah dirisaukan. Karena apa? Karena semuanya sudah ada catatan. Tidak perlu juga berkasak-kusuk, harus mencari perlindungan tertentu, harus melobi tertentu, tidak perlu. Karena semuanya sudah ada catatan. Saya ingin katakan bahwa tim kami ini rapi. Rapi sekali tim yang bekerja di bawah. Bagian terbesar ini adalah di samping tim yang kemarin menjadi bagian dalam perjuangan Presiden, Pak Presiden, tapi juga ya ada yang sudah kita tambah. Jadi semua daftar siapa yang memang betul-betul memberikan sikap netral dalam perjuangan, siapa yang kemudian menutup pintu untuk komunikasi dan sebagainya, itu semua sudah ada catatan. Jadi kawan-kawan ASN tidak perlu risau, catatan itu hanya tinggal dibuka pada saat kami akan menyusun formasi itu. Tapi terus terang, yang namanya menyimpan sesuatu di hati itu tidak ada rumus dalam hidup saya. Ya. Tidak ada rumus yang seperti itu dalam hidup saya. Tetapi harus dipertimbangkan juga bahwa rekan-rekan yang all out mesti mendapat tempat. Gitu. Kalau tidak, semua berpikir bagaimana perjuangan-perjuangan kami ini kalau kemudian kami tidak ada ruang. Terus soal catatan-catatan yang berkembang di media sosial dan sebagainya, catatan-catatan itu sekali lagi sudah ada di kami, hanya tinggal menunggu hari saja. Ya, jadi seandainya teman-teman yang hari ini merasa tidak berada pada mazhab yang sama, mau coba mengurus pindah ke kementerian, mau pindah ke apa, tidak apa-apa. Kita buka aja ruang selebar-lebarnya. Kalau yang berada pada mazhab juga tidak perlu apa. Tapi prinsip kunci saya adalah semua kabinet yang akan kami susun, saya pasti akan memperbincangkan ini secara detail dengan terutama Ibu Wakil Wali Kota terpilih. Ya, saya akan mengajak semua struktur itu dibahas secara bersama-sama. Karena bagi saya kekuatan kepemimpinan kami ke depan itu adalah harus dimulai dengan kebersatuan, penyatu paduan gagasan kita termasuk dalam memformulasikan kabinet-kabinet kita. Jadi itu, Pak. Dan sikap yang saya ambil soal ini saya kira udah jelas lah dari jawaban tadi. 1, kita akan menempatkan orang pada posisi yang tepat. 2, kita akan anggap itu sebagai satu nilai tambah bagi rekan-rekan yang bertungkus lumus berjuang bersama-sama kita. Yang ketiga, saya kira rekan-rekan di ASN juga memahami bahwa setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya.
Saya kira itu. Ya, ya. Tidak perlu diajari lagi karena ASN pemerintah Kota Batam itu handal semua, hebat semua, kualifikasi pendidikannya juga cukup baik. Jadi tidak perlu apa. Mungkin juga sudah ada yang punya langkah-langkah persiapan untuk hijrah ke titik-titik tertentu gitu. Ini menarik. Ini banyak yang deg-degan dengar. Oke, Pak. Tapi kita ke yang berikutnya kaitannya sama orang yang dipilih ini soal kerja ya. Kita tahu eranya Pak Rudi sebagai wali kota dan Bang Amsakar sebagai wakil itu adalah infrastruktur ya. Jadi mazhabnya itu pembangunanisme gitu ya. Pokoknya infrastruktur nomor 1 gitu. Nah, ada sisi positif, tentu ada sisi negatifnya juga. Sisi negatif mungkin yang paling sederhana adalah lingkungan. Banjir yang hujan sebentar banjir kan seperti mungkin itu yang dirasakan oleh publik. Tapi sebelum masuk ke soal apa yang akan dilakukan mengatasi dampak yang muncul dari pembangunan yang berlangsung selama ini, saya ingin apakah mazhabnya masih akan sama? Artinya apakah Pak Amsakar bersama Bu Uli Claudia ini akan meneruskan pola seperti ini, fokusnya ke pembangunan infrastruktur, atau ada fokus lain mungkin ke SDM tapi dengan konsekuensi nggak nampak oleh mata hasilnya gitu, tapi dirasakan publik, tapi secara kasat mata pasti nggak akan kelihatan. Tapi ini kan soal politik ya, gitu kan. Nah, gimana tuh nanti ke depannya? Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Batam, istimewanya rekan-rekan apa istilah kita ini, podcast Batam Post ini, pendengar podcast Batam Post. Pendengar podcast Batam Post, era kami ke depan itu sedikit mengalami transformasi dari infrastruktur sentris itu bergeser, paradigma kita akan bergeser kepada penguatan kapasitas sumber daya manusia. Mengapa kami memilih jalan ini? Karena terus terang proporsionalitas di antara mazhab penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya itu disederhanakan antara infrastruktur dengan SDM ini. Kita ingin ada proporsionalitas di antara keduanya. Yang saya mau katakan bahwa daerah ini, Batam ini berbatasan dengan negara serumpun, kemudian memiliki keistimewaan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan oleh sebab itu, daya saing Batam harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing Batam, yang paling pertama yang kemarin dilakukan oleh Pak Wali kami bersama, ini sudah langkah yang sangat jitu ya, dengan cara membenahi infrastruktur kita, dan kami ke depan akan menuntaskan itu, diikuti dengan infrastruktur yang baru, terutama terkait dengan persoalan banjir, terkait dengan persoalan jalan yang sekarang kemacetan cukup besar. Itu kan gagasan kita bagaimana kita membelah jalan ini, menambah 3 lagi koridor barat dari Batu Haji sampai ke belakang pom bensinnya Pak Asman Abnur, lalu tembak ke Nagoya, kemudian dari Nongsa ambil wilayah pesisir sampai ke Batam Center, kemudian dari Muka Kuning ambil sampai ke Punggur. Itu sudah kita pertimbangkan dalam perencanaan kita. Nah, ini hanya persoalan kemampuan APBD dan persoalan bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah provinsi dan Jakarta. Karena sekarang Menko Infrastruktur itu AHY, Menteri PU-nya juga adalah rekan kita, ya mudah-mudahan lobby kami untuk support pembiayaan seperti yang itu bisa berlangsung. Nah, khusus untuk SDM, ini concern kami kepada pelayanan kesehatan, kemudian beasiswa, kemudian ketenaga kerjaan, bagaimana agar
masyarakat kita ini mendapat ruang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Insya Allah kalau amanah ini nanti memang sudah definitif, saya akan membuat perwaku yang sifatnya 10-15% rekrutmen yang dilakukan oleh satu badan usaha itu harus mendahului anak yang ada di Batam ini, anak yang ber-KTP Batam. Ini strategi kita untuk penguatan SDM. Pada sisi yang lain, kita juga akan memberikan beasiswa yang hari ini pada anak-anak berprestasi yang di jalur undangan. Ke depan ini akan kita tambah lagi dua pola baru, yaitu untuk anak-anak hinterland yang berprestasi dan keluarga tidak mampu yang berprestasi. Mereka mesti disupport, dibantu agar anak-anak kita ke depan itu cukup memiliki kompetensi, dapat kita andalkan untuk menerajui Batam ini ke depan atau untuk berkiprah di depan di Kota Batam ini. Jadi kami akan meneruskan infrastruktur yang sudah ada dan membangun infrastruktur baru pada satu sisi. Pada sisi lain kami akan melakukan penguatan pada sumber daya manusia. Jadi proporsionalitas lah di antara dua porsi kebijakan yang akan kami lakukan ke depan. Nah, bagi saya apa yang sudah kami lakukan bersama Pak Wali, yang sudah menjadi ide besar Pak Wali saat ini, itu mesti kita finalkan, ya. Harus sampai ke finishingnya. Jadi kalau ada kerjaan yang sudah dalam perencanaan dan sudah teranggarkan, mesti harus kita tuntaskan. Seraya melakukan pembenahan, ya, pada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan saat ini. Insya Allah, saya memandang ketika kita memperbincangkan daya saing Batam tidak hanya terletak dan tertuju pada infrastruktur semata, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusianya. Pada orang-orangnya. Orang-orangnya. Kalau orang-orangnya sudah hebat, infrastrukturnya baik, mudah-mudahan kita bisa mendekati negara sahabat lah. Karena visi kami seperti yang juga sudah teman-teman ketahui, mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang maju, sejahtera dan berkelanjutan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Jadi itu bisa kita wujudkan dengan cara penguatan sumber daya manusia, karena kita sudah mulai membandingkan Batam ini dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi levelnya sudah transnasional, sudah melewati batas nasional, dan karena itu tidak ada pilihan lain, penguatan SDM itu menjadi salah satu jawaban. Kira-kira begitu. Baik. Nah, sisi pembangunan yang berlangsung masif selama di periode terakhir Pak Rudi Amsakar lah ya, paling masif itu kan di periode terakhir ini gitu. Ya, di satu sisi dipuji sangat tinggi oleh banyak kalangan, terutama orang-orang luar Batam mungkin sangat kagum ya dengan dahsyatnya kemajuan infrastruktur Kota Batam gitu. Tapi di sisi lain, di mata masyarakat sendiri ada dampak yang dirasakan bahwa pembangunan ini belum sepenuhnya ramah pada lingkungan ya, terutama isu banjir yang mungkin dampak dari hutan lindung yang makin berkurang gitu. Dalam perencanaannya Pak Amsakar sendiri dengan Bu Li seperti apa menghadapi problem yang mungkin udah sangat banyak diterima selama masa kampanye dan masa menghadapi pilkada kemarin gitu. Ya. Secara keseluruhan rencana kerja yang akan kami lakukan, program prioritas yang akan kami lakukan itu sangat banyak. Ya. Tetapi stressing kita, penekanan kami kepada dari 15 program
kami memiliki 15 program prioritas. Dari 15 itu 7 diantaranya itu yang betul-betul ingin kami gesa ke depan. 7 itu apa saja? Yang pertama, kita akan tingkatkan pelayanan air bersih terhadap warga. Ikhtiar ini sudah kami lakukan kemarin bersama dengan Ibu Li. Kami ketemu Pak Muji, Direktur Utama Air Batam Hilir itu. Kami ketemu Pak Muji minta agar Desember ini keandalan layanan itu sudah harus lebih baik, dan alhamdulillah Pak Muji juga berkomitmen untuk itu. Dan setelah itu kita minta skema dia seperti apa. Dari skema yang disampaikan itu kita minta semester pertama agar seluruh titik-titik yang hari ini sudah ada, yang hari ini ada problem seperti yang saya sebutkan di berbagai kesempatan, seluruh daerah yang bernama Tanjung itu rata-rata menghadapi problem dalam pelayanan air bersihnya. Tanjung Uncang, Tanjung Riau, Tanjung Uma, Tanjung Sengkuang, Tanjung Pinggir, kemudian pokoknya yang bernama Tanjung itu, Tanjung Buntung, apalagi Tanjung Buntung nih sudahlah airnya agak payah, buntung lagi ini aneh. Yang bernama Tanjung ini rata-rata menghadapi problem dengan pelayanan air bersihnya, dan karena itu kita minta kepada Pak Muji agar berkomitmen untuk menuntaskan itu, karena itu janji politik kami yang kami sampaikan di berbagai kesempatan di ruang publik ini. Setelah itu kita ketemu dengan Pak Denny Tondano, direkturnya. Saya berbicara bagaimana agar bisa menuntaskan problem ini. Kelihatannya ini hanya persoalan tata kelola di ke depan yang harus kita lakukan. Bertemunya setelah hasil pilkada. Kalau sebelum nanti berdampak pula terhadap setelah pilkada kita ketemu ya, baik dengan Pak Muji maupun Pak Denny, dan saya yang minta bertemu dengan mereka supaya peta masalahnya tergambar dengan nyata. Dan alhamdulillah sudah nampak, dan kami memiliki langkah konkret untuk itu. Terus yang kedua, soal banjir. Soal banjir ini sekali waktu sebelum maju, saya mengundang para konsultan yang ada, berbicaranya di Bumi Kopi Bumi atau Bumi Kopi itu. Di satu ruangan kurang lebih 10 orang hadir. Saya minta tolong dipaparkan titik-titik banjir di Batam. Paparannya, titik banjir di Batam itu ada 21 titik, dan untuk langkah penyelesaian yang paling dimungkinkan itu adalah dengan membuat pompa-pompa air beserta sumur resapan. Itu minimal membutuhkan 12 pompa, dan saya minta juga beri gambaran soal kalkulasi angkanya, penganggarannya. Satu titik itu kurang lebih 19 miliar rupiah. Nah, ini yang artinya kita sudah detail untuk mendapatkan impor. Jadi visi misi yang kami lemparkan itu, program yang kami lemparkan itu bukan program yang dalam tanda petik ala kadar, enggak, tapi kami dalami dengan berbagai stakeholder terkait yang bisa memberikan pengayaan bagi kami untuk menyelesaikan problem-problem itu. Nah, alhamdulillah tahun hadapan ini sudah tersedia 1, dan saya minta nanti dinas kami agar menyediakan 3 lagi, dan mudah-mudahan kami bisa lobby ke gubernur untuk support ini, dan pasti di tahap awal kami akan menjumpai roadshow di Jakarta kepada Menteri Teknis. Mudah-mudahan kita dapat support sehingga 12 yang dibutuhkan itu tidak begitu lama dapat terselesaikan. Nah, ini untuk soal banjir. Selain itu, di luar visi misi kami juga berbicara soal pelayanan kelistrikan, keandalan listrik. Bahkan kemarin kami sudah berkunjung ke PLN Batam. Nah, jadi kita mulai saat ini itu sudah menggali banyak informasi terkait dengan kebijakan yang telah kami buat, atau kebijakan apa lagi yang bisa kita dengar dari publik. Di samping 2 hal, soal air, soal banjir, ada beberapa program lain yang akan kami lakukan segera.
Yang pertama pengobatan gratis, insya Allah pengobatan gratis dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan ini sudah kita anggarkan 56 M untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, pakaian seragam gratis sudah kita anggarkan, sudah teranggarkan. Terus yang ketiga, UMKM sampai dengan 20 juta rupiah nol suku bunganya sudah kita anggarkan di Dinas UMKM. Terus yang keempat, bantuan sosial untuk lansia. Untuk tahun pertama sudah terdefinisi secara jelas mana-mana lansia yang akan kita berikan itu sebanyak 1.000 orang. Itu juga sudah kita lakukan sudah teranggarkan ke depan. Terus yang kelima, ini soal ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita punya BLK, kami akan roadshow kepada menteri karena BLK ini kan di bawah menteri. Kami akan roadshow minta support peralatan-peralatan yang relevan dengan kebutuhan Batam. Jadi mungkin kalau soal otomotif, nah itu dapat kita sedikit belakangkan lah. Tapi kalau yang terkait dengan scaffolding, yang terkait dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan seperti di Tanjung Uncang itu, ya apa namanya itu galangan sipyard ini, pekerjaan-pekerjaan atau untuk mensupport industri digital kita, Nongsa Digital Park. Nah, mungkin peralatan-peralatan seperti ini yang lebih dibutuhkan. Nah, kita akan soal kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan itu pada tahap pertama kita akan lakukan itu sejalan dengan rencana Perwaku yang sudah saya sampaikan. Dan kebijakan ini sebelum kita lemparkan ke publik, saya sudah ketemu HRD. Ya. Saya sudah ketemu dengan HRD di Batam ini. Asosiasi HRD ya. Ya. Saya sudah ketemu dan saya sudah sampaikan ide ini. Mereka prinsipnya, pihak manajemen prinsipnya nggak ada persoalan untuk pekerjaan yang unskilled. Ya, unskilled maksudnya operator, driver, ini kerja helper, ini kerja yang unskilled. Tetapi yang skill, ya tentu saja kita harus membuka ruang. Kalau seandainya yang diperlukan itu kemampuan bahasa Mandarin, kita tidak tersedia. Kemampuan bahasa Jerman misalnya kita tidak tersedia. Atau yang buat pipa laut itu memang butuh skill tertentu. Ya kita tidak perlu masukkan dalam peraturan wali kota soal itu. Tapi untuk yang unskilled, untuk kerja-kerja yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu, kita akan buat nanti peraturan wali kotanya. Nah, inilah kebijakan yang akan kami lakukan ke depan. Tapi hal lain, pertama soal kemacetan. Saya mesti menyampaikan kepada kita semua bahwa jalan yang kita lebarkan itu belum memiliki pengaruh signifikan dalam problem pengurangan kemacetan. Bahwa jam-jam pagi tetaplah dari Sekupang ke Batam Center itu tetap juga mengular. Dari Batu Haji Sagulung ke Batam Center via Muka Kuning tetap juga mengular. Dari Muka Kuning arah ke tempat pekerjalah ke Tanjung Uncang juga tetap mengular, ke Kabil juga tetap mengular. Nah, karena itu dibutuhkan kebijakan transportasi juga ke depan. Antara MRT dengan LRT sudah kita buat kajian, tetapi gambarannya kalau tidak ada 5.000-an orang, maka dipastikan break even point itu akan terlalu lama terpenuhi. Rugi. Jadi belum menjadi sesuatu yang layak. Lalu bagaimana langkah yang mungkin? Ya kita akan belah 3 koridor. Koridor barat, koridor selatan, dan koridor utara. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi itu butuh support pendanaan yang tidak kecil ya. 192 M kalau saya nggak salah. Itu hanya dari Simpang Muka Kuning tembus ke Nongsa. Mengikuti jalur pipa air itu atau pengembangan di wilayah itu butuh kalau nggak salah ya 189 entah 198 hampir 200 M di wilayah itu dari Bukit Daing atau dari Simpang Batu Haji tembus ke pom bensin itu lebih murah 140-an M, tapi yang dari sudut ini sampai
ke Batam Center jika mungkin dikembangkan ke Bengkong. Tapi kalau ada rencana pengembangan pelabuhan ke apa, itu mesti kita pertimbangkan lagi. Itu yang paling mahal. Lebih dari 245 M tak salah saya. Nah, ini butuh kerja keras kami untuk lobby ke kementerian. Tapi prinsipnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dihadapi di Kota Batam itu sudah kita bedah sebenarnya. Sudah ada daftar inventarisasi masalah, DIM-nya sudah kita buat. Tinggal bagaimana menyesuaikan kemampuan anggaran dan lobby-lobby kita ke level pemerintahan di atasnya. Kira-kira begitu. Baik, ini awak seperti musrenbang saya lihatnya, agak dalam pertanyaannya. Ini terkait pembangunan juga kan, seorang kepala daerah di Batam itu mustahil melakukan pembangunan semasif ini jika dia hanya memimpin pemerintah kota. Ya. Pasti dengan jabatan yang sudah berlangsung 4 tahun terakhir yang dipegang oleh Pak Rudi, yaitu wali kota merangkap kepala BP Batam atau yang biasa disebut publik itu ex officio kepala BP Batam, itu sangat berdampak besar pada kecepatan pembangunan kota Batam. Ya. Nah, ini banyak yang bertanya. Kebetulan saya hari Jumat lalu jumpa beberapa ini ada pengusaha yang ngajak ketemu sama teman-teman Batam Pos. Saya hadir juga. Nanya, ini ex officio masih lanjut nggak katanya gitu. Nah, kita juga belum dapat gambaran yang pasti apakah ini masih akan diteruskan atau tidak gitu. Nah, mungkin Pak Wali Kota terpilih bisa memberi jawaban ke publik soal ini. Ya, pertama, kalau berbicara dari sudut pandang harapan, kita harapkan kondisi ini berlanjut. Karena apa? Karena sejak ex officio ini ada beberapa lompatan yang telah dilakukan oleh Pak Wali. Nah, kita ingin lompatan-lompatan ini terus berlanjut sehingga competitiveness, daya saing Batam itu juga semakin diperhitungkan dalam kancah nasional dan internasional ini. Saya selalu mengatakan bahwa Batam ini kalau mau dibandingkan dengan kabupaten kota se-Indonesia itu sudah perbandingan yang tidak proporsional karena dia kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memberi ruang bagi interaksi dengan dunia internasional. Karena itu kalau kita berbicara daya saing Batam, kita harus membicarakan persaingan di sini dengan negara-negara yang ada di luar yang menerapkan perdagangan bebas dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam itu. Nah, soal keberlanjutan soal ex officio ini yang saya mau katakan, saya malah mengusulkan agar jabatan ex officio itu juga berlaku bagi wakil supaya kebijakan kita betul-betul terintegrasi searah sehingga wakil wali kota, wakil kepala daerah mengetahui kebijakan yang akan dibuat itu tidak terlepas. Maksudnya atau wakil wali kota ex officio wakil kepala BP. Wakil kepala kan BP kan ada wakil kepala. Kenapa tidak secara sama saja kita apakan? Kalau boleh mengusulkan, tapi ini adalah policy kebijakan dari Jakarta. Murni presiden yang akan menetapkan berlanjut atau tidak kebijakan ini. Walaupun kita sama-sama tahu ada PP 41 yang berencana mengintegrasikan BBKT ini, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tetapi kalau pengintegrasian itu dalam pengertian struktur, saya pikir akan ada problem baru. Problem apa? Pertama, rentang kendali pelayanan birokrasi makin panjang. Kemarin hanya Pemko dan BP saja, kita cukup lama beradu-aduknya itu. Sehingga timbul istilah dualisme kewenangan dan dualisme kepemimpinan. Baru hanya Pemko dengan BP. Kalau nanti ditarik provinsi, urusan di Pemko tetap ada, urusan di BP tetap ada, urusan di provinsi juga tetap ada. Artinya spin of control
rentang kendali pelayanan birokrasi menurut saya makin panjang. Itu pertama problemnya. Dan kalau itu terjadi, maka tidak usah kita berbicara lagi daya saing. Nah, saya pikir kita tidak boleh mengulang-ulang kebijakan yang membuat daya saing Batam ini menjadi menurun. Terus yang kedua, ada azas profesionalitas di antara Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan Kawasan yang tidak berimbang. Bahwa Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, BBKT ini yang relatif besar, baik wilayah kerjanya, asetnya, pembiayaannya, maupun sumber daya manusianya, itu hanya BP Batam. Karena satu pulau yang lebar ini terkoneksi, ya, terkoneksi dengan jembatan itu di bawah kendalinya BP Batam. Tapi kalau di Bintan ada sedikit, di Tanjung Balai Karimun ada sedikit, di Tanjung Pinang ada lebih sedikit lagi. Di sana kan enclave. Enclave itu kan, maka rasanya tidak proporsional, baik dari sisi pembiayaan, dari sisi sumber daya manusia, maupun dari sisi tata kelola aset. Di sana mungkin ada sekitar 20-an orang, di sini ada 3.000-an orang. Apakah mungkin kalau kemudian BP Batam dalam tanda petik harus menyusui? Ya, ini mesti kita harus diskusikan ini secara terbuka. Itu yang kedua, proporsionalitas di antara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ada di Provinsi Kepri ini relatif tidak sejalan, tidak sebanding gitu. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, saya menganggap akan banyak lagi regulasi yang nanti akan perlu ditinjau kembali gitu. Perlu ditinjau kembali terutama dalam konteks posisi gubernur kalau kemudian harus menjadi ex officio BBKT ini. Karena itulah dalam pikiran saya yang paling bijak untuk pengintegrasian ini lebih bagus pada aspek perencanaannya atau pada aspek badan usahanya. Misal Batam fokus ke industri manufaktur, fokus ke shipyard, fokus ke teknologi digital, artificial intelligence, sedangkan sahabat kita yang lain misalnya di Karimun fokus kepada pertambangan, di Bintan fokus kepada pariwisata, pengintegrasiannya lebih kepada jenis usaha ketimbang pengintegrasian itu pada struktur. Nah, ini yang kalau secara struktural ini agak ribet menurut saya. Nah, inilah hal-hal yang hal-hal yang juga sudah saya tulis. Kebetulan pula saya berencana menulis itu judulnya Implementasi Kebijakan Ex Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kebetulan di situ juga sudah banyak hal lah yang kita uraikan. Kalau ini dilanjutkan, kemungkinan kontinuitasnya kebijakan ini akan terus berjalan. Sekarang yang trennya sudah membaik itu pasti akan semakin membaik. Tapi kalau kemudian dia harus kita lakukan koreksi, kita angkat ke atas, itulah beberapa persoalan-persoalan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ada rencana untuk menanyakan ke Menko atau ke pemerintah pusat terkait hal ini? Jadi begini, salah satu narasumber saya itu namanya Deputi Regional 1 Bappenas. Ya, dalam rencana tesis yang saya buat, salah satu diantaranya Deputi Regional 1 Bappenas itu Bapak Abdul Malik. Ya. Beliau menyampaikan bahwa problem ini tinggal menunggu bagaimana polisi kebijakan dari Pak Presiden. Bila mana memang akan ada peninjauan, baik penguatan ataupun kemudian pemindahan, itu pasti akan dilakukan FKP, Forum Konsultasi Publik, yang mengikutsertakan Kementerian Teknis untuk memperbincangkan secara baik bagaimana arah kebijakan ini ke depan gitu.
jikalau memang akan dilakukan peninjauan. Nah, tapi saya sudah mencoba juga mengusulkan ini kepada sahabat kita di Jakarta. Saya menyebutnya komandan. Usulan saya justru bagaimana agar posisi wakil juga dapat diberikan ruang di dalam ex officio yang ada hari ini. Terus apa kata komandan tuh? Nah, komandan, nah itu nanti langsung. Ini hal yang terlalu dalam ini. Oke, Ya. Terakhir sebelum Ya. sebagai penutup, Pak Amsakar sebelum terpilih sudah mengalami berbagai macam dinamika sebagai wakil ya, sebagai pendamping dari Pak Rudi gitu. Pasang surut hubungan. Nah, sekarang 5 tahun ke depan Pak Amsakar ada di posisi yang sekarang ditempati Pak Rudi dan punya wakil gitu ya. Pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman ini untuk dijalankan bersama Bu Claudia ke depan? Ya. Yang penting dari semuanya adalah bahwa apapun yang telah kita lalui itu selalu ada pembelajaran yang dapat dipetik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengabarkan kepada seluruh warga Batam dan khususnya kepada warga-warga kita yang dalam tanda petik ada problem sisi finansialnya, jangan pernah merasa ragu dalam memelihara tekad dan semangatnya. Jangan pernah merasa minder karena itu. Yang ketiga, yang saya ingin lakukan itu adalah bagaimana membangun ruang yang sangat dinamis antara nomor 1 dan 2, sehingga seluruh kebijakan yang kita ambil itu betul-betul di open, betul-betul terbuka, dan kita harus mendiskusikan itu di tahap permulaan, bukan mendiskusikan itu setelah dia berjalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, insya Allah antara 1 dan 2 sebenarnya adalah bagaimana membagi tugas ini secara baik. Karena sesungguhnya kerjaan itu banyak. Selama kita berbagi tugas itu secara baik, secara proporsional, insya Allah saya yakin tidak akan ada hal-hal yang membuat hubungan kita mengalami problem seperti yang sudah Iqbal sampaikan tadi. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kami saat ini itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan pendewasaan baik bagi saya maupun bagi Pak Haji Muhammad Rudi ya, untuk menambah semakin matang dan semakin dewasanya kami dalam melihat problem ini secara objektif lah ya. Dan saya terus terang mengambil pembelajaran yang sangat banyak dari hubungan yang terbangun di antara kami berdua, dan di mata saya Pak Rudi adalah sosok yang sangat menginspirasi untuk beberapa kebijakan, dan tidak malu-malu saya ingin katakan bahagian itu nanti akan saya terapkan ke depan, dan semua yang terjadi itu adalah bahagian dari peristiwa masa lalu yang tidak perlu juga diperbincangkan di masa depan. Ya, saya dengan beliau saya yakin dari sisi hati nurani kami terdalam tetaplah terbangun komunikasi yang sebagaimana abang dengan adik, tapi kemarin ada sedikit perbedaan karena jalan ini memang sudah kita lalui dalam porsi yang berlainan satu sama lain. Nah, porsi yang berlainan saya maksud, saya berikhtiar untuk tetap maju dengan jalur yang saya perkirakan tidak yang mungkin dapat saya pilih, tapi saya tidak tahu apakah jalur itu kemudian seperti yang terjadi saat ini, kan itu di luar perkiraan kita. Nah, karena itu sebagai closing saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala dukungan yang telah Pak Wali berikan terhadap saya,
juga kepada seluruh ASN pemerintah Kota Batam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun selama saya aktif, dan khusus untuk masyarakat Kota Batam, saya mohon doa dan dukungan agar bagaimana janji politik saya, komitmen yang telah saya bersama Ibu Li sampaikan itu betul-betul dapat kami tuntaskan di kesempatan pertama, karena saya sadar betul bahwa apa yang saya omongkan itu tidak hanya harus saya pertanggungjawabkan terhadap masyarakat, tetapi yang paling penting di atas semuanya adalah bahwa saya juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon doa, mohon dukungan, semoga apa yang menjadi visi misi kami, program kerja kami, dan janji politik kami betul-betul dapat kami wujudkan. Mungkin itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bang Amsakar. Ya, demikian bincang-bincang kita dalam Ngopi Batam Pos sore ini bersama Wali Kota Batam terpilih Pak Amsakar Ahmad, dan saya kira ada banyak poin penting yang beliau sampaikan tadi. Tapi yang terpenting adalah semoga beliau bersama Pak Amsakar bersama Wakil Wali Kota Batam terpilih Li Claudia Chandra bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat pada tanggal 27 November kemarin hingga 5 tahun ke depan, dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Batam. Sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada Pak Amsakar, selamat atas terpilihnya beliau, dan selamat bekerja 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa mencapai hasil terbaik sesuai dengan visi dan misi yang beliau janjikan kepada publik Batam selama masa kampanye kemarin. Sampai bertemu lagi di Ngopi Batam Pos berikutnya.